Baik, selamat pagi. Di video kali ini saya ingin menyampaikan pandangan saya berkaitan dengan aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa hari terakhir di Republik Indonesia. Peserta demonstrasi menyuarakan kekecewaannya terhadap tunjangan tinggi DPR, etika para DPRD di tengah krisis yang sedang dialami oleh negara Republik Indonesia. Hal ini juga didorong oleh kenaikan pajak yang semakin tinggi dan juga tidak memperhatikan kebaikan bersama. Akhirnya tindakan ini berujung pada ide untuk membubarkan DPRD, menurunkan presiden dan wakil presiden, membatalkan tunjangan rumah para DPRD, mengharapkan transparansi gaji, mencabut undang-undang RKUHP, dan proyek penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Menteri Fadlizon. Ide untuk membubarkan DPRD itu tidak mudah, karena DPR ini kuat banget posisinya. Presiden saja tidak bisa membubarkan DPR, ataupun turunin gaji para DPR. Gaji DPR bisa diajukan oleh Presiden, tetapi harus atas persetujuan DPR itu sendiri. Hal ini tertera dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20 Ayat 1. Presiden bisa mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset, namun lagi-lagi harus atas persetujuan para DPR. Kalau ditolak, tentu itu tidak bisa. Solusinya bagaimana? Paling kita sebagai rakyat, saat pemilu, harus memilih anggota DPR yang baik dan benar, yang sudah tampak dan kelihatan track recordnya itu baik. Kita jangan mau disuap, jadi kita harus memilih mereka karena memiliki kualitas dan kapasitas tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun masalah berikutnya adalah anggota DPR diajukan oleh partai, dan tentu ketika partai mengajukan nama-nama calon tersebut, dia akan memilih nama-nama yang juga ikut mengembangkan dan mementingkan kebutuhan partainya sendiri. Lalu, kita harus bagaimana? Kemudian masyarakat menuntut transparansi gaji. Transparansi gaji DPRD merupakan bagian penting sebagai akuntabilitas dari lembaga legislatif. Sebagai wakil rakyat yang menggunakan anggaran negara, DPR wajib membuka secara jujur dan berkala informasi tentang gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas yang diterima oleh anggotanya. Hal ini bertujuan agar publik dapat menilai apakah gaji yang mereka terima setara dengan apa yang mereka kerjakan dan hasilkan untuk negara kita. Kemudian di negara demokrasi, transparansi bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus diikuti dan dilakukan secara bersama. Termasuk bicara tentang soal gaji DPR yang adalah mewakili rakyat. Rakyat berhak tahu berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara untuk membayar atau untuk menggaji para wakilnya. Terlebih jika gaji dan tunjangan yang diterima itu melebihi rata-rata penghasilan masyarakatnya itu sendiri. Maka sangat penting bagaimana cara usaha untuk membangun kepercayaan masyarakat agar keterbukaan itu tetap menjadi prioritas utama. Bila DPRD menolak membuka rincian gaji dan fasilitas yang mereka terima, hal itu bisa dianggap menciderai prinsip perwakilan rakyat yang mereka ikrarkan ketika memilih jalan untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu dipahami bahwa aksi demo ini menunjukkan kualitas para pemimpin di negara kita yang cenderung tidak rendah hati dan juga tidak bersyukur. Secara materi mereka sudah jauh lebih cukup. Kebutuhan pokok mereka hari-harinya terpenuhi dengan baik. Lalu apa yang mereka cari? Harusnya apa yang mereka butuhkan? Rasa syukur. Kemudian perlu dipahami bahwa setiap dari kita, apalagi para pemimpin ini, mestinya memiliki semangat dan spiritualitas rendah hati dalam bertindak
bertutur, dan lain sebagainya. Rendah hati di dalam bahasa Latin artinya homilis, dari kata dasar humus, artinya tanah. Artinya apa? Ada spiritualitas, ada semangat untuk turun ke bawah, membumi, dan ikut berbaur, mengalami secara langsung apa yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Sikap seperti ini tentu tidak mengurangi kualitas yang kita miliki. Malah sebaliknya, kita akan dikenang sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, mementingkan kepentingan masyarakat, terutama mereka menengah ke bawah. Harusnya para pemimpin, termasuk para pemimpin kita, sudah lebih paham tentang konteks dan konsep seperti ini. Lalu, kenapa semuanya tidak berjalan seperti itu? Karena mereka memiliki kecenderungan untuk memenuhi egonya sendiri. Oleh karena itu, mari terus berpikir dan merefleksikan pengalaman ini, memetik buah yang baik untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, mari membenahi Indonesia ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonominya dengan bijak, serta mendidik generasi bangsa untuk menjadi kader-kader yang militan dalam bertindak, bertutur, dan berpikir dengan baik. Karena mereka adalah generasi yang dibutuhkan nanti untuk menuju Indonesia yang semakin maju. Terima kasih.